Selamat malam, kami dari PR4 dengan saya Vita Karistina Ibawan, NIM 12S2 045 dengan teman saya yang bernama. Perkenalkan Pak, nama saya Sakyus Banar Malau dengan NIM 12S25038. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas T05. Di sini saya akan membaca soalnya. Juragan buku aplikasi penjual buku besutan, ucok, dan butet kian diminati pengguna sebagai alternatif media buku, pembelian buku. Menyambut akhir tahun dimulai dari bulan November yang akan datang, direncanakan untuk diselenggarakan event bertajuk An Air Giveaway. Salah satu program yang akan dilaksanakan pada event tersebut adalah freebies yang akan menggratiskan pembeli terhadap buku yang paling harus melibatkan paling sedikit itu dua buku. Sebagai contohnya, pada sebuah transaksi melibatkan empat buku, masing-masing senilai 2,99, 31, 99, 58,15 dan 27,55. Dengan demikian, total nilai transaksi adalah US 142,68 sehingga memenuhi syarat untuk digratiskan pada item yang nilainya paling murah. Pada contoh hal ini, item pertama adalah yang paling murah dan nilai transaksi menjadi 143,68 sampai 24,99 sama dengan hasilnya itu 117,69. Untuk mengimplementasikan program previous, Ucok selanjutnya merencanakan segmatic input-output sebagai berikut. Satu, aplikasi pembaca masuk harga dari buku secara terus-menerus, sehingga diperintahkan untuk berhenti. Perintah berhenti ditandai dengan masukkan nilai 0. Dua, aplikasi selanjutnya menghitung nilai total transaksi. Untuk transaksi yang melibatkan paling sedikit dua buah buku dengan nilai minimal 100.000 US dollar digratiskan untuk item yang paling murah. Tiga, aplikasi penampilan nilai transaksi dalam satu baris keluaran dalam dua digit presisi. Digunakan fungsi average. Itu nilai semuanya segmen pengujian akan memasukkan telah dirancang untuk memberikan paling sedikit dua buah masukan. Input itu batch 24,99, 31,99, 58,15, 27,55, 0. Outputnya itu batch 117,69. Example 2 itu batch itu 44,99, 11,99, 48,15, 0. Output batch itu 93,14. Soal di readme.md, di mana pada soal si Uco dan Butet membuat suatu program atau aplikasi di mana ketika user memasukkan
harga dari buku secara terus-menerus, dia akan mendapatkan yang namanya diskon pada buku yang paling rendah yang dipertimbangkan dengan yang menjadi pertimbangan yaitu yang pertama ada dari jumlah buku. Jumlah buku itu yang paling sedikit itu 2. Sebagai contoh, melibatkan 4 transaksi, di mana jika dia memasukkan 4 buku, itu sudah lebih dari 2, dan total transaksi itu harus di atas 100. Pada program yang telah kami buat, kami mulai dengan mendeklar dengan 3 variabel yaitu harga, total harga, dan nilai. Sini kami menggunakan tipe data real karena harga itu nanti bisa aja kayak 90, sekian atau 60, sekian. Itu juga dengan total harga dan nilai. Nilai sebenarnya itu bisa nilai itu jumlah buku di mana jumlah buku itu pastinya satu, dua, tidak mungkin dia dalam bentuk koma. Lalu di sini kami membuat menggunakan tools di mana tools di sini nanti user akan memasukkan harga dari buku tersebut. Kemudian kami mengassignment di mana nilai sama dengan 99999 dan total harga 0. Lalu kami menggunakan tools yang namanya do while di mana harga tidak sama dengan 0. Jika true, maka dia akan masuk ke if, di mana if tersebut kami isi dengan nilai lebih kecil sama dengan harga. Jika benar, harga sama dengan harga, dan jika salah, nilai sama dengan harga. Kemudian akan dilanjut dengan total harga sama dengan total harga tambah harga. Lalu diinput lagi harga. Kemudian dia akan kembali ke sini, dan jika belum 0, dia akan lanjut lagi ke if, di mana di sini nanti akan dipertimbangkan lagi. Kemudian dia akan lanjut ke sini. Lalu jika user telah memasukkan angka 0, user akan lanjut ke if yang selanjutnya, yaitu total harga lebih besar sama dengan dari 100. Dan jika benar, maka total harga sama dengan total harga dikurang nilai. Nilai ini adalah harga yang paling kecil di antara buku-buku yang di-input user. Dan di sini total harga sama dengan total harga. Kenapa? Karena dia tidak melebihi dari 100 nilai mata uang tersebut. Lalu sesuai dengan petunjuk soal, kami menggunakan toFix, di mana toFix ini untuk uh, memberitahu atau agar menunjukkan kita memakai koma. Kemudian kita akan mencobanya dengan memasukkan seperti yang ada di example. Yang pertama ada 24,99. Kemudian ada 31,99. Kemudian ada 58,15. Kemudian ada 27,55. Lalu untuk mengakhirinya, user memasukkan 0. Dan kemudian hasilnya sama, karena di sini dari semua total ini dikurangi dengan 24, karena dia nilai paling kecil, maka hasilnya 117,69. Kita lanjut ke example yang kedua, yaitu ulang lagi. 44,99, 11,99, 48,15, dan kemudian di sini dia berhenti lagi dengan memasukkan angka 0 dan hasilnya sama. Kembali lagi
Setelah ditambahkan, jika hasilnya 100, maka dia akan dikurang nilai atau harga paling minimum dari kumpulan harga buku tersebut. Dan jika flowchart logaritma atau flowchart yang kita buat sudah benar, langkah selanjutnya adalah menyimpannya di sini, pastinya di sini T05. Nah, di sini kita save. Karena ini sudah saya save, jadi tidak perlu di-save lagi. Lalu jika sudah, kita ke sini source code viewer, lalu tempelkan Java template seperti biasanya. Yang ini, karena kami sudah menempel sebelumnya, maka tidak usah lagi. Dan jika sudah, seperti biasa juga kita akan mengkopinya. Jika sudah di copy, lalu dimasukkan ke yang namanya sini x01.java. Nah, ketika kita sudah mempastenya di sini, kita harus memasukkan nama beserta name. Lalu nanti di bagian sini akan tertulis Java Application. Kita ganti dengan nama file kita yang di file Explorer tadi x01, sesuai dengan nama file ya. Lalu setelah itu kita tekan Ctrl S. Kita kembali ke GitHub. Ini dia setelah kita Ctrl S. Lalu di sini kita isi dengan pair berapa, pair 4, dan deskripsinya adalah selesai. Jika sudah, kita tekan push origin. Lalu kita kembali ke Chrome. Di Chrome kita buka, nah di sini, ini dia. Sini kita bisa lihat di bagian kode, kita lihat apakah dia sudah masuk. Jika ada tulisan now begini, artinya dia barusan masuk. Lalu kita ke bagian action. Nah, jika sudah ada seperti yang tadi, now, lalu kita ke GitHub Classroom Workflow bagian sini, lalu kita tekan Run Workflow, dan setelah ini ditekan, maka sistem akan mengecek apakah algoritma yang kita buat benar atau salah. Dan jika benar, dia akan centang hijau seperti ini. Sekian dari penjelasan kami. Terima kasih.